Halo semuanya, salam jumpa kembali terutama para calon penerima sakramen Krisma yang ada di Parung Bingung dan juga Anda sekalian yang memanfaatkan sarana ini untuk pembelajaran bagi perkembangan kehidupan beriman secara pribadi. Ataupun juga teman-teman katekis dimanapun yang akan memakai bahan dampingan ini dalam kaitan dengan tugas Anda masing-masing. Sebagaimana biasanya, kita lebih dahulu diingatkan selalu dengan tema besarnya siap diutus. Sekali lagi, ini berkaitan dengan tujuan utama orang-orang beriman Kristiani menerima sakramen Krisma yang adalah sakramen kepenuhan karunia Roh Kudus, agar dengan keterbukaan hati menerima karunia Roh itu semakin dituntun kepada kedewasaan kematangan hidup beriman Kristiani dan akhirnya juga berani menjadi orang-orang yang siap untuk diutus, mewartakan Injil, kabar gembira, keselamatan kepada siapapun melalui cara hidup Anda masing-masing. Kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini dengan judul kecil atau judul khusus di pertemuan ke-9 ini, semangat pelayan dan murid sebagai semangat hidup beriman kita. Atau dalam bahasa yang lebih kerennya berarti spiritualitas pelayan dan murid sebagai spiritualitas hidup beriman kita. Apa sih yang mau dicapai dengan pendalaman untuk tema khusus ini? Saya ikut saja ya. Mari kita dahului dengan koda. Dan koda kita pada kesempatan ini adalah mengenal 14 jalan kesucian Santa Teresa dari Kalkuta. Saya kira beberapa di antara kita barangkali pernah mendengar nama ini ya. Atau juga sering dikenal dengan julukan Mother Teresa dari Kalkuta. Yang pertama adalah berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. Mari kita resapkan satu persatu. Berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. Itu pertama. Yang kedua, uruslah sendiri persoalan pribadi Anda. Uruslah sendiri persoalan pribadi Anda. Ketiga, hindari rasa ingin tahu masalah orang lain. Kepo. Hindari rasa ingin tahu masalah orang lain. Keempat, jangan mencampuri urusan orang lain. Jangan mencampuri urusan orang lain. Kelima, terimalah pertentangan dengan kegembiraan. Terimalah pertentangan dengan kegembiraan. Keenam, bersikaplah mengalah dalam perbedaan pendapat, walau pendapat Anda yang benar. Bersikaplah mengalah dalam perbedaan pendapat, walau pendapat Anda yang benar. Ketujuh, janganlah memusatkan perhatian pada kesalahan orang lain. Janganlah memusatkan perhatian pada kesalahan orang lain. Kedelapan, terimalah hinaan dan caci maki. Tidak perlu membalas. Lalu, kesembilan, terimalah perasaan tak diperhatikan dan diperlakukan atau dipandang rendah. Kesepuluh, mengalah terhadap kehendak orang lain. 11, terimalah celaan walau Anda tidak layak menerimanya. 12, bersikap sopan dan peka walau seseorang memancing amarah Anda. 13, janganlah mencoba agar dikagumi atau dicintai. Dan yang ke-14, pilihlah selalu yang tersulit. Ya, itulah 14 jalan kesucian dari Santa Teresa dari Kalkuta. Kita lanjutkan. Mari kita dalami koda tadi, inspirasi
14 jalan kesucian dari Santa Teresa tadi. Nasihat tadi diberikan oleh Santa Teresa dari Kalkuta, India. Dia adalah orang suci di zaman modern, di mana kita juga hidup bersamanya. Jadi, Mother Teresa itu memang sudah hidup di zaman modern, di mana di antara kita barangkali ya pernah melihat sosoknya ketika masih hidup lewat televisi misalkan, atau berita-berita yang lain. Barangkali ya. Ya, Romo masih mengalami itu. Baik. Lalu, Santa Teresa itu punya nama besar, terkenal, bukan karena ia punya prestasi besar yang diakui dunia. Misalkan menemukan sesuatu yang heboh, fantastis. Enggak. Tetapi yang dilakukan adalah pekerjaan sederhana yang dilakukan dengan cinta besar dan setia sampai mati. Nah, rupanya pekerjaan sederhana itu yang menginspirasi banyak orang. Apa yang dilakukan? Dia menolong orang-orang yang terlantar di pinggir jalan, yang tidak diperhatikan, yang sekarat di pinggir jalan, orang miskin. Itu kan orang melihatnya jijik ya, orang mau menghindar ya. Tapi dia tolong, dia bawa ke sana, anak-anak mungkin yang ditelantarkan orang tuanya. Mereka semua dipelihara dengan penuh cinta, sehingga bisa mati dengan tenang, andaikan dia harus mati. Kalau dia bisa bertumbuh, kembali pulih ya dia bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Apapun agamanya, nggak peduli siapapun dia, oleh Mother Teresa bersama dengan teman-teman dipelihara dalam sebuah shelter atau semacam rumah singgah, seperti itu. Ya, Santa Teresa kemudian bersama teman-teman menampung banyak orang miskin yang terbuang dan sekarat karena kelaparan. Di pinggir jalan, ia menerima dan merawat orang yang menderita, yang sekarat dengan penuh kasih, sehingga bisa mati dalam keadaan bermartabat sebagai manusia. Nah, perbuatan itu, teman-teman, hanya mungkin dilakukan oleh orang yang berhati suci. Oleh orang yang berhati suci, yang berani menghayati semangat hidup sebagai pelayan atau sebagai hamba, dan menjadi seorang murid Yesus. Ya, jadi ya kalau kita yang biasa-biasa saja kita mikir nih, saya aja belum ini kok, saya aja belum beres, saya aja belum mapan kok, saya harus menolongin orang yang susah ngapain gitu. Nah, kebanyakan kan seperti itu. Paus Fransiskus juga pernah berpesan, walau hidup kita biasa-biasa saja, tetapi kita bisa menjadi orang suci kalau melakukan tugas dan tanggung jawab dengan cinta yang besar dan berani menganggap diri sebagai pelayan bagi sesama. Nah, ini nggak enak ya. Ya toh? Menganggap diri sebagai pelayan, sebagai hamba bagi sesama nggak enak. Tapi di sanalah kita menyangkal diri dengan sempurna kalau kita bisa menjalankan itu. Tidak menonjolkan diri, tidak mementingkan kebutuhan pribadi, kenyamanan pribadi, tetapi memberikan sesuatu yang bisa dilakukan dengan baik untuk orang lain, menjadi pelayan bagi orang lain. Nah, pesan kitab suci, mari kita baca bersama dalam teks Yesaya, pasal 53 ayat 1 sampai 9. Sebentar saya cari kitab suci saya di mana ya? Kok nggak ada ya? Baik, maaf ya, saya buka di online aja. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, sekali lagi, sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, itu teks Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, teks ini sebenarnya berbicara tentang hamba Yahweh, hamba Allah yang tidak lain adalah Sang Mesias sendiri, itu Kristus. Dari teks tadi kita menemukan ciri-ciri semangat hidup Mesias atau hamba Allah itu, yaitu ikhlas menjadi utusan atau suruhan yang taat pada Allah. Ikhlas menjadi utusan atau suruhan yang taat pada Allah. Lalu, kedua, setia menjalankan tugasnya sebagai pelayan dengan rendah hati dan murah hati. Setia menjalankan tugasnya sebagai pelayan dengan rendah hati dan murah hati. Ketiga, walau dia adalah Mesias, penentu keselamatan orang, tetapi tidak main kuasa atau semaunya sendiri. Selanjutnya, selalu membuka hati untuk mengampuni dan memberi yang terbaik kepada yang dilayani. Ya. Lalu kita juga dianjurkan untuk membaca teks Lukas pasal 6 ayat 36 dan Matius pasal 5 ayat 48. Kurang lebih sama juga. Dia isinya juga kurang lebih mengarah pada apa yang disampaikan dalam kitab Yesaya tadi. Teks-teks Injil itu menasihati kita agar hidup dengan semangat seorang murid yang terus belajar, yang terus ingin membangun diri dalam keutamaan sebagai orang-orang beriman. Artinya, kita hendaknya hidup sebagai seorang beriman yang selalu terbuka dan suka belajar dari Yesus, Guru dan Tuhan kita. Itulah mengapa kita sudah dianjurkan untuk setiap hari Minggu berusahalah bisa ke gereja. Yang Katolik merayakan Ekaristi, yang Protestan ya beribadah gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga mengalami Kristus yang hadir dalam Ekaristi itu. Ya. Disitulah proses pembelajaran sebagai seorang murid itu terjadi. Ya. Pertanyaannya, mengapa harus selalu dan terus belajar dari Yesus? Ya, jawabannya karena dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup kita. Hanya dengan belajar dari Tuhan Yesus, kita akan sampai kepada Allah Bapa, pemilik dan penguasa kehidupan ini. Ya. Nah, lalu kita diingatkan pentingnya belajar hidup suci dan murah hati seperti Tuhan Yesus sendiri. Karena itulah yang membawa kita kepada kedamaian dan kebahagiaan hidup. Ya. Hidup suci dan murah hati, itu yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan hidup. Ya, itu saja beberapa hal yang kita sampaikan, dan sekarang sampai pada tugas. Yang pertama, buatlah satu doa pendek yang isinya meminta kekuatan untuk selalu bersikap suka mengampuni sesama dan ikhlas memberi yang terbaik untuk sesama.
perhatikan ya, jangan isi doanya, terima kasih hari ini saya sudah makan enak, saya sudah bermimpi indah, saya sudah... Bukan, saya masih diberi kesempatan. Bukan itu. Tapi doa pendek yang isinya meminta kekuatan untuk selalu bersikap suka mengampuni sesama dan ikhlas memberi yang terbaik untuk sesama. Jadi isinya itu, isi doa itu harus memohon kekuatan agar selalu bersikap suka mengampuni orang lain sesama, juga ikhlas memberi yang terbaik untuk sesama. Itu ya. Ini karena yang lalu itu tugas dibuat doa, lalu doanya lain. Yang diminta lain, tapi doanya lain lagi. Ya, seperti itu. Yang kedua, dari teks Yesaya pasal 53 ayat 1-9, pilihlah satu saja ciri hidup Mesias yang menurutmu bisa kamu lakukan dalam hidup. Ya. Jadi pilih salah satu dari ciri hidup Mesias yang menurutmu bisa kamu lakukan dalam hidup. Lalu bagaimana cara mewujudkan itu? Yang ketiga, buatlah rangkuman pelajaran hari ini dengan satu kalimat pendek. Ya, buat rangkuman pelajaran hari ini dengan satu kalimat pendek. Nah, itu saja. Ya, saya kira itu bahan yang kita sampaikan di pertemuan yang ke-9 ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kalian semua, para peserta, tetap semangat, menyiapkan diri dengan penuh keyakinan, karena percaya anugerah yang akan diterima nanti dalam sakramen Krisma adalah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu.